Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Setiardi dengan NIM 22072006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Perancangan Mesin Spinner Peniris Minyak pada Kacang Telur, di mana dosen pengampunya itu Bapak Dr. Zulfiar Rahim, SPD MPDT, dengan NIDN 0005 108702. Bab 1. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Masyarakat Indonesia menyukai kacang telur yang renyah, tetapi minyak berlebih dari penggorengan menurunkan kualitas dan kesehatan produk. UMKM sering meniriskan minyak secara manual, di mana itu tidak efisien dan kurang higienis. Mesin spinner peniris minyak menjadi solusi praktis dengan gaya sentrifugal untuk mengurangi minyak berlebih, menghasilkan kacang yang lebih kering, renyah, dan sehat, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, pada tahun 2022 mencatat luas panen kacang tanah sebesar 2.299 hektar, dengan total produksinya 2.996 ton. Tahapan-tahapan pembuatan produk kacang tanah hingga menjadi produk jadi dimulai dari: pertama, bahan kacang tanah dan adonan tepung dan telur dicampurkan, kemudian dilakukan proses penggorengan, kemudian dilakukan proses penirisan, dan yang terakhir dilakukan proses pengemasan dan produk jadi siap untuk didistribusikan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, spesifikasi daya dan putaran penggerak yang paling sesuai untuk menghasilkan kinerja mesin yang optimal. Kedua, parameter yang harus diperhatikan untuk menentukan dimensi mesin yang ideal, ergonomis, dan sesuai dengan kebutuhan kapasitas produksi. Dan yang terakhir, desain sistem peniris minyak yang mampu mengurangi kadar minyak secara efisien tanpa mengorbankan kualitas produk kacang telur. Selanjutnya, batasan masalah. Untuk membatasi masalah yang akan dibahas, dibuatlah batasan masalah agar pembahasan lebih terarah dan dapat mencapai hasil yang diharapkan. Batasan masalah dalam pembahasan ini akan berfokus pada perancangan mesin spinner peniris minyak untuk kacang telur dengan kapasitas sesuai kebutuhan serta tingkat keamanan mesin bagi pengguna. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah tersebut, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: bagaimana merancang mesin spinner peniris minyak untuk kacang telur dengan kapasitas sesuai kebutuhan serta memastikan tingkat keamanannya bagi pengguna. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dari perancangan mesin spinner peniris minyak pada kacang telur ini adalah untuk mengetahui sistem penirisan yang efektif untuk mengurangi kadar minyak pada kacang telur. Kedua, untuk mengetahui desain mesin peniris yang dapat memenuhi kapasitas sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui konstruksi yang aman dan efisien untuk meniriskan minyak pada kacang telur. Adapun manfaat yang diperoleh adalah bagi mahasiswa sebagai penerapan teori dan praktik dalam perkuliahan, pengembangan ide pembuatan mesin spinner peniris minyak, inovasi teknologi di bidang teknik mesin, dan penyelesaian proyek akhir untuk meraih gelar ahli media. Sedangkan bagi dunia pendidikan, bermanfaat sebagai menambah pengetahuan tentang modifikasi alat atau mesin dan membangun kerjasama antara universitas dan industri. Sedangkan bagi dunia industri atau lembaga, bermanfaat sebagai meningkatkan hasil produksi sesuai permintaan dan meningkatkan efisiensi waktu serta proses. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Pertama, perancangan. Perancangan adalah proses kreatif untuk mengembangkan solusi atas masalah atau kebutuhan, baik dengan menciptakan sesuatu yang baru ataupun memodifikasi yang sudah ada. Menurut Paul and Bates, tahun 1996, perancangan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan melalui proses konseptual dan teknis. Selanjutnya, mesin spinner.
Mesin spinner adalah alat penting dalam proses pengolahan makanan yang berfungsi untuk menghilangkan minyak berlebih. Dengan menggunakan teknologi sentrifugal, mesin ini mampu menghasilkan makanan yang lebih sehat dengan mengurangi kandungan lemak tanpa mengorbankan rasa atau tekstur. Selanjutnya, penirisan minyak. Penirisan minyak adalah proses penting dalam industri makanan, khususnya setelah penggorengan. Makanan cenderung menyerap minyak berlebih, sehingga penirisan diperlukan untuk mengurangi kandungan minyak yang dapat mempengaruhi kualitas sensoris, nutrisi, dan keawetan produk. Selanjutnya, kacang telur. Kacang telur adalah camilan yang terbuat dari kacang tanah yang dilapisi dengan adonan tepung dan telur. Kemudian digoreng hingga renyah. Makanan ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah. Secara umum, kacang telur merupakan perpaduan antara kacang tanah sebagai bahan utamanya dan adonan tepung telur sebagai lapisan luar yang memberikan tekstur khasnya. Selanjutnya, perancangan mesin spinner peniris minyak pada kacang telur. Terdapat beberapa komponen-komponen pada mesin, yaitu rangka mesin, motor listrik, puli, sabuk V, poros horizontal, poros vertikal, biring, roda gigi payung, rangka putar, tabung tetap, corong, dan casing. Mesin spinner peniris minyak pada kacang telur ini menggunakan gaya sentrifugal untuk meniriskan minyak. Cara kerjanya, kacang telur akan diputar di dalam tabung peniris sehingga minyak akan tertiris dan keluar melalui lubang pada tabung peniris. Desain gambar mesin spinner peniris minyak pada kacang telur dapat dilihat pada layar yang ditampilkan. Selanjutnya bab 3, metode proyek akhir. Pertama, jenis proyek akhir. Jenis proyek akhir yang digunakan dalam menyusun proyek akhir ini adalah termasuk ke dalam merekayasa dan membuat suatu alat atau mesin. Pada dasarnya, jenis proyek akhir ini lebih ditunjukkan pada perancangan mesin spinner peniris minyak pada kacang telur. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Proyek ini dirancang dan dibuat di workshop fabrikasi dan pemesinan Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Proses pengerjaannya direncanakan berlangsung selama 1 bulan, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 1 Februari 2025. Selanjutnya, tahapan pembuatan proyek akhir. Terdapat 6 tahapan dalam pembuatan proyek akhir ini. Pertama, dengan melakukan studi pustaka, selanjutnya observasi lapangan, selanjutnya perancangan dan desain alat, selanjutnya pemilihan jenis dan bahan yang digunakan, selanjutnya pembuatan dan perakitan komponen alat, dan yang terakhir melakukan uji coba alat. Langkah-langkah perancangan komponen mesin spinner peniris minyak pada kacang telur. Pertama, rangka mesin. Rangka adalah struktur utama yang menopang semua komponen mesin, di mana harus kuat untuk menahan beban dan getaran. Pilihlah baja karbon seperti ST37 atau stainless steel agar tahan lama dan tidak mudah berkarat. Dan gunakanlah profil siku atau hollow dengan ketebalan minimal 3 mm. Kemudian, hitung beban total yang ditopang, termasuk motor, tabung putar, dan beban dinamis akibat putaran. Lakukanlah analisis gaya dan periksa kestabilan rangka. Kemudian gunakan pengelasan pada bagian utama dan pada bagian baut yang perlu dibongkar. Pastikan titik pengelasan pada posisi yang tidak akan mengalami tekanan berlebih. Komponen kedua, motor listrik. Motor dengan daya 0,5 sampai dengan 1 HP cocok untuk kapasitas kacang 5 sampai 10 kg per siklus. Kecepatan motor standar adalah 1400 atau 2800 rpm yang bisa disesuaikan dengan puli untuk mencapai kecepatan putaran tabung yang diinginkan, 500 sampai 700 rpm. Kemudian tambahkan proteksi seperti overload relay untuk mencegah kerusakan motor akibat beban berlebih dan sediakan ventilasi untuk mencegah panas yang berlebih. Kemudian komponen yang ketiga, puli.
Puli menentukan rasio putaran antara motor dan tabung. Misalnya, gunakan rasio 2:1 untuk mengurangi kecepatan motor 1400 rpm menjadi 700 rpm. Pilihlah bahan besi cor atau baja untuk kekuatannya. Kemudian, puli harus dipasang dengan presisi pada poros dan menggunakan sistem pengunci agar tidak bergeser. Pastikan keselarasan antara puli motor dan puli poros agar sabuk bekerja dengan optimal. Selanjutnya komponen yang keempat, sabuk V. Gunakanlah sabuk V tipe A atau tipe B yang mampu menahan beban sedang hingga berat. Atur ketegangan yang sesuai untuk mencegah slip dan keausan. Kemudian, pasang sabuk dengan ketegangan yang diukur menggunakan alat tensiometer dan periksalah keselarasan antara puli untuk mengurangi risiko gesekan berlebih. Komponen kelima, poros horizontal. Gunakanlah baja kuat seperti ST37 dan hitung diameter poros untuk menahan beban dan torsi tanpa mengalami defleksi berlebihan. Hitung diameter berdasarkan torsi yang dihasilkan. Kemudian, buat alur pasak pada poros agar puli dan roda gigi tidak bergeser saat berputar. Gunakanlah pasak dengan ukuran sesuai diameter poros. Komponen yang keenam, poros vertikal. Poros vertikal harus lebih besar karena menahan beban tabung putar. Gunakanlah baja paduan seperti ST37 atau ST42 dan pasang 2 bearing atas dan bawah untuk menambah stabilitas. Kemudian, gunakanlah truss bearing untuk menahan beban aksial yang diterima poros vertikal dari tabung putar. Komponen yang ketujuh, bearing. Pilihlah ball bearing atau roller bearing untuk poros horizontal dan truss bearing untuk poros vertikal. Pastikan bearing mampu menahan beban dan kecepatan yang sesuai. Kemudian lengkapi bearing dengan pelumas atau brace fitting untuk mengurangi gesekan dan memperpanjang umur pakai. Selanjutnya komponen yang ke-8 yaitu roda gigi payung. Gunakanlah roda gigi payung dengan rasio 1:1 untuk menghubungkan poros horizontal dengan poros vertikal. Pilihlah bahan baja atau besi cor untuk ketahanan dan gigi miring untuk operasi yang halus. Kemudian pemasangan harus presisi agar tidak terjadi gesekan berlebih yang dapat menyebabkan keausan pada roda gigi. Komponen yang ke-9, rangka putar. Rangka putar menahan tabung putar. Gunakan material ringan tapi kuat, seperti aluminium atau baja ringan agar tidak terlalu membebani poros vertikal. Kemudian pastikan rangka putar seimbang agar tidak menyebabkan getaran atau ketidakstabilan selama berputar. Komponen yang ke-10, tabung putar. Gunakanlah stainless steel untuk tabung putar agar tahan korosi. Buat lubang kecil, kira-kira 2-3 mm pada permukaan tabung untuk memungkinkan minyak keluar saat tabung berputar. Kemudian desain tabung dengan diameter dan tinggi yang cukup untuk kapasitas produksi. Namun, tetap memperhatikan beban maksimum yang bisa ditangani oleh motor. Komponen ke-11, tabung tetap. Tabung tetap menampung minyak yang keluar dari tabung putar. Buatlah saluran di bagian bawah tabung tetap untuk mengalirkan minyak ke wadah penampungan. Gunakanlah stainless steel agar tahan karat dan mudah dibersihkan, dengan ukuran sedikit lebih besar dari tabung putar. Komponen ke-12, corong. Corong dirancang untuk memudahkan keluarnya kacang telur dari tabung tetap setelah pemisahan minyak. Buat kemiringan yang cukup agar kacang telur keluar tanpa macet. Kemudian gunakanlah material food grade seperti stainless steel untuk memastikan keamanan pangan. Dan komponen yang terakhir yaitu casing. Casing melindungi komponen mesin dari debu dan minyak serta menjaga keselamatan operator. Gunakanlah baja atau stainless steel yang cukup kokoh untuk melindungi komponen internal. Serta tambahkan ventilasi untuk pendinginan motor dan panel-panel yang dapat dibuka untuk perawatan. Pasang seklar pengaman yang mematikan mesin jika casing dibuka. Tahapan akhir dalam perancangan komponen-komponen ini, pertama, perencanaan dan analisis awal. Tentukanlah spesifikasi mesin sesuai kebutuhan, seperti kapasitas produksi dan berapa kecepatan putaran tabung. Kemudian yang kedua, perhitungan teknis.
Hitunglah parameter teknis seperti daya motor, dimensi poros, ketegangan sabuk, dan lain-lain untuk memastikan semua komponen bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, gambar kerja. Buatlah gambar teknik untuk setiap komponennya, lengkapi dengan dimensi dan spesifikasi material. Kemudian yang keempat, perakitan dan pengujian. Rakitlah semua komponen dan lakukan uji coba untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik. Lakukanlah penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir, evaluasi dan panduan operasi. Berdasarkan pengujian, buatlah panduan operasi dan perawatan untuk memastikan mesin aman dan efisien digunakan. Selanjutnya, diagram proyek akhir. Yang pertama, mulai. Selanjutnya, lakukan tahapan persiapan dengan cara melakukan studi pustaka dan survei. Selanjutnya, lakukan perancangan, yaitu perancangan material dan prinsip kerja. Selanjutnya, lakukan pembuatan gambar mesin. Selanjutnya, penyediaan alat dan bahan. Selanjutnya, pembuatan komponen. Selanjutnya, pengujian. Selanjutnya, hasil ujinya. Jika tidak sesuai, lakukan perbaikan dan lakukan pengujian kembali. Jika sesuai, lakukan analisis hasil. Dan selanjutnya, laporan hasil uji. Dan yang terakhir, selesai. Sekian presentasi laporan saya yang berjudul Perancangan Mesin Spinner Peniris Minyak pada Kacang Telur. Jika ada pertanyaan dan saran, silakan bertanya pada kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.